Bismillahirrahmanirrahim. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, qala berkata Jabir, lama khubira, ketika digali al-Khandaq, di waktu perang Khandaq itu, ra'aitu, aku melihat bin Nabi, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamason, kelaparan, lapar. Fangkafa'tu, maka aku kembali ila imraati, kepada istriku. Faqultu, maka aku berkata, hal indaki, apakah di sisimu syai'un, sesuatu dari makanan? Fa ini, maka sungguhnya aku ra'aitu, telah melihat bi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamasan, kelaparan, syadidan, yang sangat. Fa akhrajat, maka istriku mengeluarkan ilayya, kepada aku, jiroban, wadah, jana, fihi, dalam wadah, fihi, di dalam wadah itu sa'un, ada satu sa' min syairin, dari syair. Walana, dan bagi kami, wahimatun, ada binatang kecil, kambing kecil, dajinun, yang lulut, yang suka di rumah saja, tidak keluar dari rumah, sudah terbiasa dengan manusia, pasti dengan namanya itu. Pada bahtuha, maka aku sembelih kambing kecilku, watohantu, dan aku tepungkan asyair, syair. Fafarogat, maka telah selesai. Fafarogat, maka istriku telah selesai. Ila faraghi, sampai selesaiku. Jadi dua-duanya juga sudah selesai. Faqata'tuha, maka aku potong-potong. Faqata'tuha, maka aku potong-potong kambing itu, fi burmatiha, aku masukkan di dalam periuknya istriku, atau aku periuk untuk memasak kambing, juga boleh saja begitu. Sumaro'ala, itu kemudian aku kembali, kemudian aku pergi ila Rasulullah, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka istriku berkata, la tafdhahni, janganlah kamu permalukan aku bi Rasulillah, dengan dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ma'ahu, beserta orang-orang yang dibawa baginda Nabi. Kamu nanti kalau pergi ke baginda Nabi, jangan membuat aku malu, nanti kok jangan sampai baginda Nabi membawa orang-orang banyak, nanti enggak cukup masalahnya makanannya. Fajituhu, maka aku datangi baginda Nabi. Fasarartuhu, maka aku rahasiakan beliau. Fakul, maksudnya dengan jangan sampai orang lain tahu kalau Jabir ini membawa berita untuk ngasih makan. Fakul, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zabahna, kami menyembelih buhaimatan, kambing kecil kami, lana buhaimatan lana, kambing kecil kami, watohanan, dan telah menepung, Fatahanat, dan istriku telah menepung sa'an, satu sa' min syai'in, dari syair, untuk dibuat roti. Fata'ala, maka mari angka engkau, wa naflun, dan beberapa orang saja, jangan banyak-banyak, ma'angka bersertamu. Fasoha, maka manggil dengan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau berkata, ya ahlal Khandaq, wahai orang-orang yang menggali parit semuanya, inna Jabiran, sungguhnya Jabir, qad sana'a, telah membuat su'ron, selamatan, wa hayya hala bikum, maka mari berangkat sekarang. Faqala, maka bersabda an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tungzilunna, janganlah kamu turunkan burmatakum, periuk kamu, wala tahbizunna, janganlah kamu bakar ajinakum, ajinan adonan rotimu, hatta aji, sehingga aku datang. Jadi adonan rotinya jangan dibakar dulu, sedangkan periuknya yang untuk masak kambing jangan diturunkan, terus memasak terus itu saja. Wajib itu, maka aku datang, wajah, dan datang an-Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaktumu, beliau membawa an-nasa, manusia, hatta jitu, sehingga aku datang imraati, kepada istriku. Faqalat, maka istriku berkata, bika, ini gara-gara kamu. Faqultu, maka aku berkata, qad fa'altu, sungguh
aku telah berbuat alladzi perkara qulti yang kamu ucapkan, yang kamu katakan. Maksudnya supaya berkata kepada baginda Nabi dengan rahasia dan hanya baginda Nabi dan 1-2 orang begitu saja. Aku sudah katakan seperti itu, tapi baginda sampai sendiri yang mengajak semua orang. Fa akhrajat, maka istriku mengeluarkan ajinan, adonan roti. Fa basaqa, maka baginda Nabi Muhammad SAW meludahi fi dalam adonan roti itu. Fa baraka, dan mendoakan barokah. Tsumma amada, kemudian baginda Nabi menuju ila burmatina, pada periuk kami. Fa basaqa, maka beliau meludah, wa baraka, dan mendoakan barokah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, idai, apa ini, panggillah kamu si Suhailah itu, istrinya Jabir, khabisatan, seorang wanita yang membuat roti lagi supaya membantu dia. Faltahbis, maka supaya dia membuat roti ma'aki bersama kamu. Waqtahi min burmatikum wala tungsiruha. Waqtahi, dan wadahilah min burmatikum, dari periukmu, wala tungsiruha, dan janganlah aghrifi. Waqtahi, dan wadahilah, maksudnya cawoklah. Jadi dari atas api, dari atas dapuran itu, apa itu kompornya, itu jangan kamu angkat, jangan diangkat, tapi ambil sedikit, dimasukkan ke mangkok, diambil, ditutup lagi, ambil sedikit, masukkan ke mangkok, ditutup lagi, begitu. Jangan diambil langsung dihidangkan bersama periuk-periuknya, jangan begitu. Ini tertib ini kelihatannya baik, ini memang baik. Waqtahi, dan wadahilah min furmatikum, diambil makanan yang diambil dari periuk kamu, wala tungziruha, janganlah kalian semua menurunkan periuk itu. Wahum, sedangkan jumlah mereka yang menggali Khandaq alfun adalah 1000 orang. Fa'alsimu, maka aku bersumpah billahi, atas nama Allah, la akalu, sungguh mereka telah makan, hatta taroku, sehingga mereka sehingga mereka meninggalkan periuk itu, wan harafu, dan mereka pergi. Wa inna burmatana, dan sungguh periuk kami, lataghittu, sungguh masih menggelegak, kama hiya, seperti apa adanya, masih terus menggelegak, kayak masih ada dalamnya, masih ada. Wa inna ajinana, ada sungguhnya adonan roti kami, layuh bazul, sungguh terus masih bisa dibuat roti, kama huwa, seperti sebelumnya, seperti apa adanya. Jadi kayak belum berkurang sama sekali. Nah, apa yang dimakan itu? Yang dimakan itu barokah, karena sudah diludahi baginda Nabi itu, jadi barokah. Qaluhu, berkataannya rawi, siapa itu? Jabir. Aradat, perkataan Jabir, ya, rawi, perkataan Jabir. Aradat, telah nampak, qudiyatun qudiyah, bidomil kafi, dan tumanya kaf, wa iskani dali wa bil ya, dan yang ya al musannati, yang dititik 2 tahtu, di bawahnya. Wahia, maknanya qudiyah, qit'atun ghalidhatun sulbatun, yaitu sepotong tanah, ghalidatun, yang alat, sulbatun, yang keras, minal ardi, dari tanah. La ya'malu fiha al-fa'as, la ya'malu, tidak mempan, fiha, di dalam memecahkan tanah keras itu, al-fa'su, kapa. Wal kasib, maknanya kasib, asluhu, aslinya adalah talur ramli, gundukan pasir. Wal muradu, yang dikehendaki, huna, di sini ini, sorot turoban naiman, yaitu setelah dipukul oleh baginda Nabi dengan pacul atau dengan pecok tadi, maka menjadi tanah yang gembur, naiman, yang gembur. Wahwa, dan maknanya, wahwa maknanya turoban naiman, wahwa dan turoban naiman makna aihal atau aiham, maknanya aihal atau aiham atau ahyam, ya, ahyal atau ahyam, sama juga kemarin, ya, sama ahyal.
Wal asafi dan asafi wal ahjar adalah batuan allati yang batu yakunu 'alaihal qidru, yang ada 'alaiha di atas batu-batu itu al-qidru, periuk. Jadi asafi itu adalah kalau kita buat kompor ya, kalau kita buat dapur yang dibuat untuk dari kayu itu, kemudian di atas dapur itu kita kasih batu 3 atau 4 itu, kemudian ditumpangin di atas batu itu periuk. Nanti periuknya nggak langsung nutup ke kompornya, kalau kompornya bisa mati, masih ada renggangannya, dikasih renggangan yaitu batu 4 atau batu 3, itu namanya asafi. Tadaghatu tazahmu, berdesakan. Wal maja'ah alju, lapar, wa huwa fathil mim, dengan fathahnya mim. Wal khamasu, ada khamas fathil kha, fathahnya kha, al mu'jamati, yang titik 1 wal mim dan mim, alju maknanya adalah lapar. Wang kafa'tu, artinya kafa'tu, inqalabtu, aku kembali, wa raja'tu, dan kembali. Wal buhaimah dan buhaimah, bidhammil ba'i, dengan tumahnya ba, tasghiru bahmah, yaitu tasghirnya bahmah. Wahia bahmah al-anaqah, adalah kambing, anak kambing. Bi fathil ain, dengan fathahnya ain. Wa dajin dan dajin, ya dajin itu allati alifat al-baida. Hiya adalah hewan, allati yang hewan atau kambing kecil, alifat yang sudah membiasakan al-baita, di rumah, membiasakan di rumah sehingga keluar masuk rumah bersama manusia seperti itu, tidak diliarkan di padang. Wasu'ru, dan su'ru atau amu, yaitu makanan alladhi, yang makanan itu yud'a, diundang annasu, manusia, ilaihi, untuk makanan-makanan itu, yaitu makanan untuk selamatan, bancaan. Wahuwa as-su'ru bil farisiyah, adalah bahasa yang diambil dari bahasa Persia. Wa hayyahala, dan hayyahala, ta'ala, mari. Wa qauluha, dan perkataannya Suhailah, istrinya Jabir, bika itu ayah khosomadhu wasabbadhu. Ini kata-kata bika ini kata-kata yang mengolok-ngolok lah, maksudnya itu karena dia itu agak susah, semua orang datang sedangkan makanannya sedikit. Khosomadhu, dia memadoni, apa bahasanya itu, maksudnya Jabir, wasabbadhu, dan memaki Jabir dengan kata-kata bika. Li'anha, karena istrinya Jabir beriktikad annalladzi inda, sungguhnya makanan yang ada pada sisinya la yakfihim, tidak akan mencukupi 1000 orang yang dibawa oleh baginda Nabi. Fastahya, sehingga istrinya malu, wa khafiyah dan samar, dan tidak diketahui, wa khafiyah dan samar, alaiha, atas istrinya Jabir, ma akramallahu subhanahu wa ta'ala bihi nabiyahu, apa yang Allah telah muliakan, apa yang Allah telah suguhkan subhanahu wa ta'ala dengan perkara itu nabinya Allah subhanahu wa ta'ala, min hadil mu'jizat, dengan diri mukjizat ini, al-zahirati, yang jelas. Sedangkan si istrinya Jabir itu tidak mengetahui apa yang telah disediakan Allah subhanahu wa ta'ala, mukjizat yang akan diberikan Allah kepada baginda Nabi, yaitu berupa cukupnya makanan yang sedikit untuk 1000 orang itu. Dia tidak tahu, makanya dia sangat malu. Kalau awal-awalnya sudah tahu, ya tentu saja dia nggak tenang saja, wah ada baginda Nabi, dia nggak tahu maksudnya. Kalau ternyata mau turun mukjizat, yaitu berupa barokah, makanan yang hanya roti yang hanya 1 sok, itu sudah cukup untuk 1000 orang. Setelah itu tidak kurang sedikit pun. Wal ayat, dan ayat al-bahirati, kang yang terang. Basaqo, lafal basaqo artinya juga basaqo, yaitu meludah. Wa yuqalu, dikatakan aidha bazaqo, basaqo sama saja. Salah satu lughatin, 3 bahasa. Amada, dan lafal amada fathil mim, dan fathahnya mim, ay qasada, yaitu menuju. Iqtihi, lafal iqtihi, atau iqtahi, lafal iqtahi, ay aghrifi, yaitu cawuklah dari dalam periuk itu, jangan kamu ambil periuknya, kamu hidangkan, enggak,
Tapi periuk kamu tetapkan saja di tempat pembakarannya di situ itu, kemudian kamu cawuk lauknya yang dari dalam periuk itu dimasukkan ke wadah. Wal miqdah, artinya miqdah al-mighrafah adalah cibuk cibuk itu gayung. Wa taghitu, dan taghitu ay li ghalayaniha sautun, menggelegaknya burmah itu ada suara, arti suara menggelegak, taghitu. Wallahu a'lam. Nah, ini apa-apa itu barokah sebetulnya. Kalau orang itu sudah dibarokahi itu ya sedikit saja sudah cukup. Kalau orang itu enggak dibarokahi ya masih banyak yang enggak cukup. Ini bagian Nabi ini begitu. Justru ketika orang itu sedikit cukup, datang barokah, tambah yakin sama Gusti Allah. Setelah tambah yakin sama Allah, tambah akhirnya doa-doanya jadi makbul. Tanah doa itu juga tergantung keyakinannya orang yang doa. Kalau orang itu berdoa dan nggak yakin dikabulkan Allah, ya nggak akan dikasih sama Gusti Allah. Wong ini minta tetapi ini hatinya mengatakan alah paling nggak bisa ngasih, itu juga nggak dikasih sama Gusti Allah. Gusti Allah tahu hati seseorang, kan begitu. Tapi kalau orang itu minta dan hatinya itu merasa mesti bisa, oh ini jelas Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pemberi anugerah, Allah itu mesti akan mengasihi, Maha Pemberi rizki. Ketika doa itu dalam keadaan hati seperti itu, ya mesti dikasih. Tetapi kalau orang itu kamu aja loh, kalau minta sama orang tuamu, kemudian kamu bilang, Pak saya minta ini, minta duit, alah paling nggak ngasih, bapak kan duit itu, ya nggak dikasih walaupun duit itu kurang ajar kan anak kecil ini kan nggak dikasih sama bapakmu. Apalagi sama Allah, Allah itu tahu dengan apa yang dalam hati kita ini. Kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah dari dalam hati, paling nggak dikasih, nggak dikasih. Makanya kalau minta itu harus betul-betul yakin. Dan kejadian-kejadian seperti ini, kondisi seperti inilah yang mendatangkan yakin yang lebih pada para sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan orang zaman sekarang. Kalau orang sahabat, orang dulu ini juga nggak ada apa-apa. Kalau ada masalah mesti doa, ada masalah doa. Ini nggak ada, sawah kering doa. Ini permasalahan dengan perampok doa. Ini permasalahan dengan musuh doa. Ini mau tidur doa. Terus aja. Pokoknya alatnya itu doa. Untuk hidup itu alatnya doa. Sekarang ini loh. Tadi zaman dulu itu gigit nyamuk aja lah. Ini gigit nyamuk gimana? Doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Udah. Gigitlah hai nyamuk, enggak apa-apa. Tidak ada masalah. Dan sekarang kalau berpikir ini nyamuk banyak bahaya ini, beli obat nyamuk, Sovel apa gitu. Biar apa kenapa? Biar enggak digigit nyamuk. Sahabat enggak ada pikiran seperti itu. Ketika orang zaman sekarang kekeringan sawahnya, beli diesel, biar apa? Biar bisa cari air. Nanti nggak ada pikiran doa itu nggak ada. Tambah hari tambah jauh, tambah hari tambah jauh. Pengennya imannya sama, yo tangan jauh itu nggak bisa, nggak akan bisa. Pendidikannya sangat beda. Pendidikan zaman Nabi dengan zaman sekarang itu sangat beda. Itulah maka hasilnya juga beda. Makanya para sahabat itu nggak takut melarat, itu nggak takut. Kenapa? Takut. Wong yang mempunyai harta itu Allah. Kalau nggak punya minta Gusti Allah dikasih, ya sudah selesai permasalahan. Nah sekarang itu loh, wong kayaknya itu Gusti Allah ya sama-sama nggak punyanya sama dengan aku lah kayak kita ya. Kalau begitu ya bahaya kalau seperti itu. Kalau kita betul-betul yakin kayak yakinnya para sahabat, nggak perlu nyimpen barang itu, nggak perlu. Nanti kalau nggak ada, minta lagi sama Gusti Allah dikasih. Kan begitu. Maka untuk apa kita harus menyimpan? Kalau orang punya, maka kebanyakan para sahabat itu hidupnya tidak ada yang menyimpan. Hari itu kerja, hari itu di sebagian sepertiganya disedekahkan, sepertiganya untuk keluarga, sepertiganya untuk modal, besoknya lagi seperti itu hidupnya. Sehingga barokah saja. Kenapa seperti itu? Enggak butuh, nah, dekat dengan Allah. Nah, sudah dekat sama Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح من سيدنا محمد ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اعصم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.